Bapak, Ibu, teman-teman. Ya, jadi saya dari tahun 97 itu memang kerjaan di Social Forestry dulu di LSM, tapi namanya kan baru muncul Social Forestry sekarang itu kan namanya hutan masyarakat dulu kan. Ya, terakhir ini saya ngawal P83 2016 di KLHK. Jadi ini saya update berdasarkan P83 presentasinya. Presentasi ini. Perubahan yang prinsipil dari P83 itu pertama memang tidak setelah yang disatukan itu HKM HDHTR ya, yang jelas itu disebut juga hutan adat hutan hak, tapi aturannya ada P32 ya 2015 ya. Ini tidak ada lagi PAK ya, penetapan areal kerja. Kalau dulu di Permen HUT yang terakhir tentang HD HKM HTR itu harus ada PAK dulu. Nah sekarang ada PIAP, peta indikatif areal perhutanan sosial, sehingga tidak perlu ada PAK itu. Dengan adanya PIAP itu sendiri sudah ada permennya, Permen LHK nomor P22 2017. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sebuah aspirasi juga oleh masyarakat dan LSM bahwa untuk pemanfaatan kayu tidak perlu izin baru. Nah, di Permen HUT yang sebelumnya itu harus ada izin baru yang nama IUPHHK-HKM ya, dan IUPHHK-HD. Nah, ini nggak perlu. Untuk HD dan HKM itu cukup dengan adanya untuk HD rencana pengelolaan HPHD ya, yang disahkan oleh penyuluh kehutanan satu desa atau untuk beberapa desa oleh KPH atau dinas kehutanan. Nah, sementara HKM harus ada rencana kerja usaha HKM yang disahkan sama juga oleh penyuluh kehutanan kalau satu desa dan oleh KPH atau dinas kehutanan untuk beberapa desa. Nah, sementara kalau HTR kan langsung ke penempatan kayu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini dibentuk kelompok kerja perhutanan sosial yang diharapkan menjadi penggerak perhutanan sosial di tingkat provinsi. Itu sudah terbentuk di Sumatera Utara, ya, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kalbar, Kaltim, Kalteng, ya, terus Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Maluku. Nah, peraturan dirjen yang mengatur ini sudah ada juga nomor P14 2016. Nah, yang terakhir yang beda dengan yang dulu ada permohonan bisa lewat aplikasi online daring ya, ada perdirjennya, tapi mungkin sekarang lagi di-update ya, online daftar online-nya belum bisa berfungsi. Nah, luasan PIAP itu ada di slide itu di setiap provinsi berapa luasannya. Yang berikutnya adalah persyaratan. Apa persyaratan permohonan hutan adat ya? Persyaratan permohonan hutan adat itu pertama harus ada perda ya, perda yang mewakili masyarakat hukum adat ya. Iya. Yang menyebutkan masyarakat hukum adat. Halo? Iya Pak, silakan aja Pak. Nah, perda yang mengakui hukum adat. Nah, yang menyebutkan nama masyarakat hukum adat itu di kabupaten. Kalau di provinsi, dia bisa menjadi perda payung, nah tidak perlu disebutkan misalnya, tapi nanti disebutkan nama masyarakat hukum adatnya buat SK Bupati. Ya, nah, petanya kemudian itu melalui SK Bupati kalau belum bisa dilampirkan di dalam perda gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya ada profil masyarakat hukum adatnya ya, namanya, pimpinannya, sejarahnya, hukum adatnya, sosial ekonomi dan budayanya. Yang terakhir surat permohonan diajukan kepada Menteri LHK yang ditandatangani oleh pimpinan masyarakat hukum adat. Ini ada perdirjennya P1 PSKL 2015 tentang verifikasi dan validasi hutan hak. Karena ini dasarnya Permen 32 2015. Hutan desa itu harus ada syaratnya, harus ada perdes ya, perdes tentang LPHD,
SK Kades tentang susunan pengurus LPHD, gambaran umum wilayah, fisik, sosial, ekonomi, dan potensi kawasan, peta usulan 1/50 sesuai luasan, surat permohonan kepada Menteri LHK ditandatangani oleh Ketua LPHD diketahui oleh Kepala Desa. Ini ada di perdijennya juga, perdijen tentang ini P11 2016. Nah, ya kalau yang dulu kalau dulu itu kan usulan itu selalu lewat bupati gitu. Nah, sekarang enggak, langsung oleh masyarakat. Oleh masyarakat. Nah, kalau HKM itu dia lebih rinci ya, harus ada daftar nama ya, harus ada fotokopi KTP, harus ada NIK gitu ya. Kalau gambaran umum sama saja ya, sama juga permohonannya, tapi diketahui oleh tanda tangan permohonan ditandatangani oleh ketua kelompok atau gabungan kelompok atau koperasi dan diketahui oleh kepala desa begitu. Nah, sementara HTR itu harus ada daftar nama, sama juga ada KTP, ada NIK, ya ada akte pendirian koperasi, surat keterangan Kades tentang pembentukan koperasi, gambaran umum, peta usulan dan surat permohonan yang disampaikan kepada kepada Menteri LHK ya, yang ditandai oleh ketua kelompok. Nah, peta itu diharapkan akan dibantu oleh Pokja ya. Pokja PS di tiap provinsi ya, atau balai PSKL yang ada di setiap pulau ya, di Sumatera itu di Medan, Kalimantan itu di Banjar ya, Bali Nusra itu di Bali, Sulawesi itu di Makassar, Maluku Jayapura itu di Ambon. Akan yang membantu Pokja bersama Balai PSKL akan membantu penyiapan permohonannya gitu. Ini disampaikan ke Jakarta, nanti dari Jakarta dibentuk tim verifikasi oleh PSKL, dibantu oleh Pokja PSKL. Nah, kalau ini memenuhi syarat akan langsung keluar HPHD, ya, IUPHKM, IUPHK-HTR. Sementara kalau hutan adat, setelah diajukan permohonan, diverifikasi ya, setelah diverifikasi dan validasi sudah memenuhi syarat, maka akan dikeluarkan SK penetapannya penetapan hutan adat. Apa pelajaran yang dipetik ini dari perkembangan pers ini? Masyarakat sendiri mempunyai akses yang rendah terhadap pengambil keputusan dan informasi kebijakan, sehingga bergantung kepada bantuan pihak lain seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga riset, birokrat yang peduli dan yang berpihak pada masyarakat. Nah, yang kedua, jumlah penyebaran LSM masih terbatas secara kuantitas maupun kualitas. Ya, LSM masih terpusat pada provinsi dan region tertentu. Itu banyak di Sumatera Barat, Sumatera terutama banyak ya. Tapi di kayak Bengkulu itu sedikit, ya. Kemudian di Sulawesi Utara juga tidak banyak, ya. Di Sumatera Utara juga tidak, apalagi ini di Maluku ya itu kurang sekali itu ya, kurang, LSM-nya agak kurang. Nah, kemudian yang berikutnya berhasil fasilitasi pendampingan masyarakat menjadi maju dan mandiri secara ekonomi belum banyak ya. Untuk pengembangan usaha masyarakat ini memerlukan waktu yang panjang dan memerlukan dukungan banyak pihak. Yang terakhir, koordinasi antar kementerian, pemerintah tingkat pusat dan instansi daerah serta kerjasama berpihak dalam mendukung kemajuan dan kebudayaan masyarakat masih sangat terbatas dan sangat dibutuhkan. Ini informasi yang saya perlu sampaikan. Nanti tanggal 30-31 ya di Palu akan ada sinergi antara Kementerian Desa, ya, Kementerian KLHK, Kementerian Koperasi, ya, kemudian ATBR itu membuat workshop bagaimana bersinergi untuk meningkatkan kemandirian kesejahteraan desa. Dan perhutanan sosial itu sekarang menjadi perhatiannya Presiden dan juga kantor staf Presiden. Ya. Sudah dibentuk itu Pokja percepatan reforma agraria dan perhutanan sosial, dan sudah ada kantornya di Manggala yang akan mempercepat ini. Nah, rekomendasi untuk pemerintah memang pertama
pemerintah harus proaktif, ya, perlu proaktif dan menyebut bola dan memberi hak kepada sosial dengan mendayagunakan UPT dan KPH, membentuk dan menggerakkan pekerja nasional dan pekerja perempatan provinsi, memperbaiki pola penyaluran dana BLU, ya, mungkin bunganya lebih ringan, ya, ini sedang diusahakan karena pengaturan bunga BLU itu kan oleh peraturan Menteri Keuangan, ini sedang diusahakan bunganya ringan atau 0%. Dan yang terakhir, anggaran PLHK itu sangat kecil, apalagi dana PSKL ini sedang diperjuangkan, ini bisa juga ditingkatkan gitu. Saya pikir itu aja saya pengantar saya. Apa perlu saya merespon pertanyaan atau nanti aja dulu itu yang di. Boleh Pak Muayat, bisa sekalian memulai respon Okay. Bu Yanti ya. Nah, soal pemberian HPHD, IUPHKM atau IPHTR itu di wilayah hutan produksi atau hutan lindung yang tidak diizin, sebenarnya di PP 6 itu tidak ada menyebutkan itu. Tapi itu ada juga di Permenhub sebelumnya yang mengatur HB, HTM, dan HPR. Faktanya juga, ya, baru-baru ini ada area konsesi PT Indoraya Utama itu yang dikurangi, yang dijadikan menjadi hutan adat. Itu ada SK Menteri nomor 923 yang mengurangi 5.172 area konsesi PT Indoraya Utama untuk Desa Padumaan dan Desa Sipiti-Huta, ya. Dan informasinya ini akan berkembang menjadi 9.000 dan seterusnya. Bahkan ada HPHTI disebut di Jambi, di Riau, ya, di Kepulauan Meranti, PT Lestari Unggul Makmur dijadikan hutan desa. Kemarin SK-nya sudah diserahkan oleh Dirjen di tanggal 17 Maret di Medan. Itu ada Desa Sungai Tohor Barat, Tanjung Sari, Sedanu Darus Ihsan, Lipas Sedanu, Kepau Barat, dan Dukun. Ini Kabupaten Kepulauan Meranti. Ini sudah saya ini ke Bu Atu ini penjelasan saya. Nah, jadi HKM, hutan desa atau HTR itu bisa di areal yang di bawah izin untuk penyelesaian konflik. Memang akan lebih mudah prosedurnya, akan langsung dia menjadi HPHD, IUPHK atau IPHTR kalau itu bebas izin, karena pihak juga yang dari Jakarta yang dikeluarkan oleh LHK itu wilayah yang bebas izin gitu. Tapi usulan-usulan dari bawah itu dari LSM banyak yang di dalam area konsesi. Nah, soal izin 35 tahun dan dapat diperpanjang. Izin 35 tahun itu dan dapat diperpanjang itu terdapat di PP 6 2007 dan terdapat di Permenhub 88 2014 tentang HKM, 89 2014 tentang HD, dan Permenhub 55 2013 tentang HTR. Ada di PP 6 dapat. Nah, ini memang sayangnya di P83 2016 tidak terdapat. Nah, kalau tidak diperpanjang itu tidak akan mencapai tujuan dari pemberian yang sekarang disebut itu sebagai retribusi aset oleh pemerintah. Karena retribusi aset ini adalah tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjadikan ekonomi masyarakat menjadi mandiri. Gitu. Itu tujuannya sebenarnya. Kalau dia di 35 habis tahun itu tidak dikasih ke dia, dikasih ke siapa? Gitu. Ya, kecuali HTR ya. Kalau HTR kan bisa dari tempat lain yang mengusahakannya. Nah, kemudian yang terakhir pertanyaan untuk Pak Wiguna Rahman ya. Pertanyaan, KPH itu merupakan pengelola hutan pada 3 tapak. Jadi seluruh kawasan hutan itu dibagi habis oleh KPH. Ya. Berarti tidak hanya hutan yang direstorasi saja yang menjadi KPH. Nah, jadi Taman Nasional ya, kemudian Balai Taman Nasional atau Balai Kas itu merupakan bentuk KPH. Kemudian
Kemudian sesuai PP 6 2007, kewenangan pengelolaan KPH itu di provinsi, di tingkat provinsi dan kabupaten. Tetapi dengan adanya Undang-Undang 23 2014 yang membuat tidak ada lagi kewenangan kabupaten mengelola hutan dan hanya mengelola tahura, maka tidak ada lagi dinas kehutanan di tingkat kabupaten. Ya. Jadi pengelola dinas kehutanan di tingkat kabupaten itu menjadi UPTD KPH. Jadi itu kewenangannya sekarang ada di provinsi, tidak ada lagi kewenangan di tingkat kabupaten. Yang terakhir, apakah hutan adat masuk di dalam wilayah KPH? Nah, ada dua mazhab pendapat tentang kawasan hutan dan negara. Ada yang berpendapat bahwa kawasan hutan adalah hutan negara. Nah, sementara yang lain berpendapat bahwa tidak semua kawasan hutan itu adalah hutan negara. Jadi kawasan hutan itu adalah fungsi, sementara hutan negara itu adalah status. Nah, hutan adat yang ditetapkan kemarin banyak yang berasal dari APL, yang kemudian SK-nya kemudian menyebutkan selain ada SK penetapan hutan adatnya, ada SK pencantuman di dalam peta kawasan hutan. Gitu. Jadi sekalipun ditetapkan sebagai kawasan hutan, kawasan hutan menjadi lebih luas, bukan berkurang. Dan dengan pemahaman seperti itu, yang sekarang juga menjadi arah perubahan peraturan di LHK, termasuk revisi PP 44 tentang perencanaan hutan, PP 6 gitu, KPH mempunyai tanggung jawab mengelola bukan hanya hutan negara, tetapi juga kawasan hutan di luar hutan negara. Walaupun itu bukan wilayahnya. Kalau sekarang wilayah kerjanya adalah hutan negara saja. Kira-kira itu penjelasan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Muayyad. Kebetulan di sini ada salah satu dari peserta itu ada yang bekerja dalam KPH, Pak Raymond. Mungkin Pak Raymond ada tanggapan atau masukan atau pertanyaan yang bisa di-share dalam diskusi ini, Pak? Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Mungkin kendala-kendala di bidang perhutanan sosial atau khususnya di bidang KPH, itu permasalahannya karena kurang penjabaran tentang kebijakan nasional, provinsi, sama kabupaten. Itu yang menjadi kendala sekarang. Dan ibaratnya untuk pembangunan perhutanan sosial pun masyarakat kekurangan informasi. Ya, itu menjadi kendala di masyarakat kita, khususnya untuk pengembangan dalam pengelolaan. Dan ini merupakan tanggung jawab KPH untuk penjabaran kebijakan tersebut. Mungkin itu aja. Mungkin sedikit nanya juga sih sama Pak Muayyad. Iya, silakan Pak. Begini Pak Muayyad, kita ada sedikit boleh dibilang kasus atau konflik pada hutan produksi. Di hutan produksi itu sudah masuk dari areal mereka, tentunya pemilik izin itu Pak. Tapi masyarakat mengklaim meminta untuk itu dijadikan hutan adat mereka. Kira-kira gimana penjelasannya juga? Sedangkan di sisi lain itu mereka sudah memegang izin kuat. Di sisi masyarakat mereka ingin mempertahankan itu untuk mempertahankan budaya mereka gitu. Terima kasih. Oke. Langsung saja. Silakan Pak, langsung Pak Muayyad. Ya, memang pertama sosialisasi terbatas karena anggaran pemerintah terbatas, sehingga memang pemerintah sangat memberikan dukungan dari banyak pihak begitu, sehingga gitu loh. Itu satu soal itu ya. Kemudian soal tadi kasus, nah masyarakat adat tidak bisa diakomodir kalau tidak ada perdanya. Perda yang mengerti masyarakat adat itu tidak ada perda dan tidak ada petanya, peta wilayahnya yang diklaim itu gitu. Walaupun dia bilang mempertahankan segala macam, tapi harus ada perdanya, harus ada petanya. Jadi nggak bisa. Walaupun izinnya kuat, tapi kalau sudah ada perda dan ada petanya, itu bisa dikeluarkan dari kawasan hutan. Gitu. Itu penjelasannya. Oke.
Mudah-mudahan bisa jelas. Sudah orangnya sudah ngangguk-ngangguk Pak, mungkin sudah Iya, jelas. iya. Jelas, jelas. Nah memang Sudah ini cukup jelas, Pak. staf KPH itu perlu proaktif. Ya, ikut pelatihan ini gitu jadi lebih jelas gitu loh. Ya bagus Pak Raymond ikut, isi selamat Benar, Pak. Pak. Pak Raymond di KPH Benar, mana? Pak. Sebelumnya di KPH Berau Barat, Pak. Bro, Cuma Barat sekarang, ada proyek di situ, pilot GIZ di situ. ya benar, Pak. Untuk di KPH Berau Barat sih, kalau di bidang NGO banyak ya teman-teman dari Iya. NGO yang membantu juga. Ya, terus sekarang di mana? Sekarang jadi freelance di bidang lingkungan. Pembuatan Di mana? ambang sih, Pak. Di salah satu Di mana? CP di Samarinda. Oh iya, iya. Iya. Kalau di Bro Barat itu banyak donor, banyak LSM. Oke. Benar, Pak. Ya, yuk. Berikutnya ada Bu Yanti mau kasih tanggapan. Silakan Bu Ya. Yanti. Terima kasih Mbak Atu. Selamat malam Pak Muayat. Selamat malam Bu Yanti. Pak masih kenal saya. Saya pernah menjadi murid Bapak pada saat diklat pemetaan konflik di ini WGT Nur yang di mana di Bogor itu Pak tahun 2000. Oh iya, iya, iya. Wah, lupa saya banyak nih. Ya. Iya Pak. Ya, jadi saya hanya ini ingin memberikan informasi bahwa semalam saya mengikuti acara sinkronisasi perhutanan sosial wilayah Ya. Kalimantan Timur Ya. yang dilaksanakan di Balikpapan. Nah, ini banyak ini kebetulan saya terlibat juga di dalam Pokja PS ini ya Pak ya. Sebenarnya institusi kan yang terlibat, cuma saya ini atas nama institusi. Jadi kalau untuk yang Pokja ini sudah berjalan. Ya. Mengenai YAPS ini Pak ya. Hasil diskusi semalam itu ternyata banyak yang ini Pak, ternyata apa ya? Mungkin perlu direvisi lagi ya Pak ya, atau mungkin karena ground iya Pak. Itu ternyata nggak sesuai dengan di lapangan Pak. Mungkin harus ada ground check dulu sebelum diinikan di istilahnya kan diterbitkan itu ya Pak ya. Nah, karena ternyata ada yang teman-teman itu arealnya dimasuk di ini ya, sementara itu punya ini gitu ya Pak ya, untuk ada izin dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mengingat ini Pak, sebenarnya kalau untuk peraturan itu kan peraturan tentang HKM, HTR, HD itu sudah tidak berlaku lagi setelah keluarnya 83. Ya, nah, betul. 83 ini sementara tadi Bapak katakan bahwa di 83 tidak ada perpanjangan, ada Pak. Di yang sebelumnya juga ada perpanjangan 35 tahun memang. Tapi setelah itu bisa diperpanjang lagi setelah diadakan evaluasi. Ya, setelah diadakan evaluasi bisa diperpanjang. Terus kemudian mengenai KPH, Pak. Itu sebenarnya kan yang untuk KPH ini sudah dibantu dengan tenaga bakti rimbawan, Pak. Jadi setiap tahun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini mencetak tenaga-tenaga bakti rimbawan. Mungkin salah satunya ini Pak Raymond yang lari dari rimbawan ya Pak Raymond ya. Untuk membantu para KPH, Pak. Untuk membantu para KPH untuk memfasilitasi ini, PS ini. Nah, jadi kaitannya dengan hutan adat. Hutan adat itu memang masuk di dalam KPH, Pak. Tapi pembinaannya. Jadi KPH ini ibaratnya sebagai koordinator daripada istilah kegiatan-kegiatan hutan, ya termasuk tadi misalnya ada yang yang hutan yang dikelola oleh Taman Nasional kah atau oleh perusahaan. Kalau Taman Nasional pasti masuknya di KPHP gitu ya. Kalau ada yang HTI atau HPH atau mungkin hutan adat atau hutan hak, hutan rakyat itu masuknya di KPHP. Selain itu juga dibantu oleh para penyuluh. Nah, sekarang yang mungkin tugas kita bersama itu adalah bagaimana kita meningkatkan kompetensi daripada penyuluh, pendamping, ataupun dari pihak pemerintah dan LSM ini untuk memberikan pencerahan terhadap apa sih aturan main di yang ini, PS ini, Pak. Karena harus hati-hati, Pak. Saya lihat itu kan, ini kan P83 ini ini aja diterima aja. Padahal kan aturannya itu kan kawasan konservasi kan beda dengan kawasan hutan ini yang produksi dengan lindung. Nah, saya takutnya teman-teman ini istilahnya terlalu cepat menawarkan dengan dasar PIAPS ini menawarkan PS, sementara yang ditawarkan itu adalah di kawasan hutan konservasi. Nah, tentunya kan itu tidak bisa memproduksi ini hasil kayu, itu hanya hasil HHBK-nya saja. Nah, itu mungkin masukan dari saya, mungkin ya ini tugas kita bersama untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman yang terlibat. Makasih Pak Mayat. Ya, terima kasih. Pertama,
yang menyebut perpanjangan itu ada di PP 6 juga, Bu. PP di atas P83 juga yang dasar hukum. Jadi Permenhub-nya boleh sudah dicabut, tapi PP 6-nya ada menyebutkan diperpanjang. Ya, tapi hakikatnya juga artinya setelah dievaluasi bisa diperpanjang itu. Jadi yang kedua, saya sepakat itu bahwa KPH itu membina semua ya kawasan hutan lah di situ. Tidak hanya hutan negara tapi hutan hak segala macam itu. Yang soal PIAP itu bisa diusulkan, Bu, revisinya setiap 6 bulan ya. Memang itu kan dibuat dari Jakarta, yang dari LHK-nya, yang dari lapangan urusan LSM-nya. Nah, DMD memang nggak ada waktu ground check, padahal ini harus kalau ground check ya kapan SK-nya gitu. Padahal Permen 83-nya udah terbit, pihaknya kok belum keluar gitu kan disebut gitu, makanya dia keluar. Nanti tapi 6 bulan direvisi, Bu. 6 bulan dari sini tidak perlu SK Menteri. Kalau yang pertama SK Menteri, revisinya nanti perlu SK Dirjen aja gitu. Nah, soal tenaga bakti Rimbawan ini memang kontraknya setahun kalau tidak salah ya. 2 tahun ya, tapi setelah itu ada yang nggak cocok, saya lihat pada pindah kemana gitu ya. Memang ini pemerintah sekarang nih ingin kemungkinan saya dengar ya, ini nggak bisa pendekatan seperti sekarang nih, kalau 12,7 dan ini tinggal 2 tahun Jokowi kan. Ini mau menggunakan mesin mana gitu loh. Pendekatan tidak bisa lagi desa-desa gitu. Ini harus pendekatannya kabupaten, harus pendekatannya provinsi. Nah, ada 2 pendekatan yang kemungkinan ikutan, pendekatan tentara untuk menggerakkan ini, Bu. Ya. Atau kedua, pendekatan desa. Karena ada pendamping desa di Kemendes. Itu ada pendamping desa, itu ada sedang digodok ini, sedang digodok di presiden ya. Mungkin dalam minggu ini akan dibuat rapat terbatas di kabinet. Bagaimana ini menggerakkan ini, karena sekarang ini adalah unggulannya pemerintah sekarang ini. Yang lain kan jeblok nih citranya nih, ini yang bisa membawa citra pemerintah ini ya inilah perhutanan sosial ini. Reforma agraria lambat sekali. PS ini yang sebenarnya lebih cepat, walaupun lambat ini yang paling maju sebenarnya. Gitu loh, Bu. Ya, makasih. Kemudian ada Butin. Silakan Butin. Hujan di Bogor nih. Audionya belum nyala, Butin. Suaranya belum kedengeran. Halo, Butin. Belum ada suaranya tuh. Iya. Ya. Kalau jadi izin konsesi perusahaan kami di Kawanan Nugraha, Pak, ya. Itu di KPH 23 Sungai Batang, Pak. Ya. Nah, ada 2 pertanyaan, Pak. Ya. Yang ingin saya sampaikan pada Bapak. Yang pertama, Pak, sekarang kami sedang membangun ini, Pak, namanya resolusi konflik ya. Dengan masyarakat di sekitar utama mereka yang punya kelompok-kelompok perang di kami, Pak. Ya. Nah, sudah sampai ke satu skema resolusi konflik, ada beberapa misalnya kayak kesepakatan, kemudian juga sudah menginisiasi pemeliharaan. Ya. Nah, ini kami sebuah perhutanan sosial juga, karena kami juga mengembangkan agroforestry di zona kelola sosial. Ya. Nah, pada saat ini, Pak, mungkin saya agak yang masih kurang kompeten ya masalah perhutanan sosial, Pak. Ya. Cuman dalam proses inisiasi pembentukan kemitraan dengan desa sekitar, kemarin kan ada ini Pak pergantian Pak ya dari pergantian dari dinas kehutanan kabupaten ke KPH. Ya, KPH ya. Ya, nah artinya kan sebenarnya dalam pola hubungan kerjasama kemitraan ini Pak, ya. Ada tripartit Pak antara perusahaan, masyarakat desa atau mitra dan
Pemerintah. Dinas Kehutanan, Pak. Ya, pemerintah. Ya. Oke. Nah, pertanyaan saya, kalau kemudian KPH-nya, Pak, secara institusi itu apa istilahnya tidak mau terlibat, Pak? Apakah sebaiknya saya kembalikan wewenangnya ini ke Dinas Kehutanan Provinsi atau langsung ke KLHK, Pak? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, pertanyaan adalah di Dinas Kehutanan dan juga di KLHK, saya kan baru rapat kemarin, Pak, minggu sebelumnya. Di mana? Saya baru rapat, Pak, kemarin dengan pihak Dinas Kehutanan Provinsi, juga ada perwakilan seluruh wilayah ini. Itu semuanya sudah tersedia dalam wilayah administrasi desa, termasuk juga hutan, Pak. Kawasan hutan, apakah itu juga sudah langsung terbagi habis masuk dalam kawasan administrasi desa atau enggak? Karena sebagian menyatakan itu tidak. Jadi kawasan administrasi itu di luar kawasan hutan, yang APL semua itu habis. Tapi sebagian pendapat lagi, ya kan, itu bilang bahwa kawasan hutan pun itu juga sudah habis terbagi. Itu menjadi tanggung jawab di sana di KPH. Nanti orang dari Jakarta karena dia yang lapangan KPH itu, jadi sudah benar langsung yang dilakukan. Kedua, bahwa semua kawasan hutan itu baguslah desa itu kan wacana. Begitu dibuat peta tiap juga enggak juga di lapangan. Memang banyak desa masuk dari kawasan hutan kan disebut tuh ada berapa desa, tapi tidak semua desa itu membagi habis kawasan hutan. Itu kan wacana saja menurut saya. Nah, dan susah juga itu buktinya. PS ini dari dulu ini kan nggak berkembang juga kalau basisnya dari bawah, kalau nggak dibantu juga kan nggak begitu ketemu. Paling banyak sekarang di sejak 98 kan justru masyarakat yang masuk, ya kan? Kawasan hutan. Kalau kita tidak. Nah, itu lagi mereka tergantung dari pendapatnya Pak Moyet tadi ya. Nah, kalau kemudian bahwa kawasan hutan ini tidak terbagi habis, tidak semuanya ya, terutama tidak terbagi ke seluruh wilayah administrasi desa. Nah, saya minta saran Bapak nih. Gimana? Kalau saya membuat kemitraan, Pak, gitu. Kemitraan desa, kemitraan dengan desa, Pak, saya mengambil dari desa terdekat yang ada di sekitar kami. Nah, yang memang bertanya ke sana kawasan nasi karena tidak sulit transportasi padatnya opsi desa, Pak. Karena masyarakatnya dan mereka tidak mengerti kawasan umum mereka. Sedangkan desa yang sekitar kami paling dekat itu jaraknya cuma sekitar 3-4 ya kan. Itu ada transmigrasi, Pak. Nah, saya minta saran Pak ya, karena ada ketika komisi di bawah desa Pak ya, ini di bawah Diampul ya, Dinas Kabupaten, kami diakan untuk bermitra dengan, tapi ketika diakan ke KPH itu minta semuanya berubah Pak. Kembali saya yang desa asal desa pribumi, walaupun jaraknya itu 5 kali lebih jauh Pak, posisi desanya dari areal kami. Itu Pak. Nah, menurut Bapak gimana baiknya? Itu loh Pak. Terima kasih. Itu yang terakhir Pak. Pertama, yang pertama mitra itu dengan desa yang punya lahan garapan di areal konsesi RE. Mitranya dalam arti ada aset yang dikelola, gitu loh. Nah, desa lain kalau transmigrasi kan dia punya lahan usaha. Kalau lahan usahanya masuk ke dalam areal RE ya itu baru dimitrakan. Nah, kok desa itu mau asli apa desa pendatang, kalau areal garapannya tidak masuk ya mungkin bentuknya bukan kemitraan, bentuk kemitraannya berbeda. CSR misalnya, ya kan? Sebagai wilayah tetangga dibantu apa gitu kan? Apakah dibantu pendidikan, apakah dibantu apa gitu loh. Tapi mengelola lahan, ya, lahan garapan itu ya yang lahan garapannya masuk di dalam areal konsesi RE. Ya kira begitu. Kalau dia jauh ya bentuknya beda. Itu permintaan Pemda misalnya kan itu jauh juga dibantu ya silahkan gitu. Tapi bentuknya bukan kemitraan lah namanya itu kan. Itu lebih kepada CSR aja, bantuan sosial kepada masyarakat gitu. Bukan kemitraan yang dimaksud di dalam PS itu. Saya kira begitu penjelasan saya. Mudah-mudahan menjadi jelas.
bagus itu kalau KPH minta gitu bilang aja konsultasikan dengan Disub Provinsi dan KLHK gitu kalau Anda ingin lebih kuat lagi. Halo? Ya, siap Pak. Terima kasih untuk masukannya. Itu yang saya butuhkan Pak sekarang Pak. Ya, Memang. ya, Kami betul. Pak yang butuhkan ya. Ya. Oke Pak. Sip, terima kasih sudah jelas Pak, clear. Ya, terima kasih Pak. Baik. Soalnya Mungkin masuk ke itu juga nilainya ya saja kita harus jeli nilai mereka beri itu apakah memang betul-betul konsen terhadap hutan atau saja kalau biasa kami sama apa namanya perhutanan sosial juga makanya saya sudah ditemukan KLHK tidak ada urusan di dalam itu beda dengan ibu kalau saya mau saya nanti koreksi ya ya tambahkan kemitraan di R2 dia diselesaikan oleh kemitraannya tidak ditentukan persentase 20%. Itu beda dengan IPHK HTI ya. Jadi memang sudah konflik. Dan itu kan kalau nggak konflik ngapain di kemitraan gitu kan? Kira-kira begitu. Saya sampaikan. Terima kasih. Nah di sini makanya bagusnya kita ada sesi live ini mungkin bisa melakukan sesuatu yang seperti ini ya Pak ya. Kan Ya. jadi teman-teman di lapangan juga bisa. Jadi saya minta bantu misalnya bantuan data ke sana, bantu apa gitu kan. Membangun jembatan atau apa untuk apa namanya sosialisasi kan boleh saja itu kan kebaikan perusahaan aja itu kira-kira begitu. Bu Yanti kelihatannya mau menanggapi. Mungkin Pak itu nanti kita kan grup ya kita saling berdiskusi. Sebenarnya yang pertama, terus yang kedua itu di pasal 43 itu adalah bahwa areal yang juga yang memiliki potensi menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Ya. Nah itu, jadi sebenarnya kalau yang saya dapat itu Pak, saya ini peraturan ini buku satu ini tebel ini tentang perhutanan sosial bulannya, keputusan hasil dari terima mitra ini kan artinya maksimal itu 20%. Nah itu juga jadi kembali lagi kalau memang tidak ada yang mau bertanya ya tidak hanya yang tidak ada di dalam tiap juga yang lebih maksudnya itu sekali kerja dengan apabila yang sedih karena tadi solusi bersihkan produk itu aja Tapi perhutanan sosialnya dari sisi mengalami dari saya dari saya dari jangan sesat kita bisa masuk dan seterusnya. Dan untuk proses pembentukan hutan ini tidak sulit. Nah bersamaan yang harus ada des kan benar fokusan di desa kita apakah sudah terbentuk kelompok di desa itu jadi secara apa namanya proses sebenarnya kalau ada pendamping ada fasilitator itu tidak ada yang susah kira begitu tapi tergantung dari masyarakat apakah masyarakat sudah siap atau belum gitu kira begitu. Oke. Terima kasih Pak Muayat. Bu Yanti, Bu Tin, gimana? Masih mau atau sudah bisa bertanya dengan menggunakan audionya Bu Yanti? Sorry, Bu Tin. Masih belum kedengaran Bu Tin. Halo Bu Tin. Mbak Pipit mau memberikan tanggapan? Karena objek wisata membuat desa dibuka paruhnya di dekat saya. Jadi gitu Pak Muayat. Jadi di kawasan desa ini sebenarnya bisa menjadi ancaman bagi kita sendiri. Mungkin itu maksudnya. Jadi objek wisata hutan desa bisa menjadi ancaman buat desa itu sendiri. Iya. Ya itu berarti kan pengorganisasiannya kurang baik lah pendampingnya. Tidak ada perencanaan yang baik tentang sebuah objek wisata, jangan dikelola dengan baik. Kalau dibuat rencana pengelolaannya, terus itu didampingi, dibuat konsepnya ya seharusnya menjadi lebih baik. Itu makanya kembali kepada dia saya bilang syaratnya masyarakatnya siap nggak
berkelompok dan berorganisasi. Kemudian yang kedua ada pendamping nggak yang melakukan pendampingan sehingga perencanaannya menjadi baik gitu loh, rencana tidak merusak, justru membuat itu menjadi lebih resisten. Kalau kuncinya itu pendampingan, menurut kamu Ayat, pendampingan yang paling baik itu atau yang paling efektif itu dari mana atau siapa, kamu Ayat? Nah, mestinya ada pendamping desa. Kalau Kemendes itu kan ada pendamping desa, nah LHK nggak punya. Nah, rencananya ini nanti akan dikerjasamakan ini pendamping desa Kemendes ini dengan perhutanan sosial ini begitu. Oke, karena mungkin waktunya juga sudah cukup, sudah 1 jam, dan sayangnya Bu Tin sampai sekarang tidak bisa memecahkan problem audionya, jadi saya tidak bisa dengar. Mohon maaf Bu Tin, kami nggak bisa memasukkan pertanyaannya Bu Tin. Jadi mungkin kita selesaikan saja diskusi ini. Kalau tidak ada tanggapan dan masukan-masukan lain dari teman-teman, gimana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Oh, ada Bu Yanti. Silakan Bu Yanti. Saya hanya ini hilang. Gambaran untuk Kalimantan. Jadi untuk teman-teman yang di Kalimantan, antara pilih mesti cermat dan untuk masalah ini mau makanya keluar dia pakai napi Jawa, tapi baru Jawa, karena baru terbatas sampai di luar. Nah, kemudian ada Pokja dan ada balai PKL yang harapkan. Dan karena ini seperti baik alami itu tidak menghagal juga, memang harus berjalan laksana sosial ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Ato. Karena kita ini terima kasih banyak.